Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Gustian. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab dengan NIM A1B325001. Jadi di video kali ini saya akan melaksanakan tugas yang telah diberikan Ustazah Mar'atun Solihah pada mata kuliah Qawaid dan Qiraah untuk membuat ringkasan materi dari 5 kelompok yang telah dibagikan. Dan ya, saya akan mulai dengan qawaid terlebih dahulu. Jadi seperti biasa, yang namanya qawaid pasti membahas tentang nahwu dan shorof. Dan untuk setengah awal kami, dari awal sampai ujian tengah semester ini, kami membahas tentang nahwu. Yang dimana materi yang kami bahas itu i'rab, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, saya akan mulai dengan membahas masalah i'rab. I'rab itu adalah perubahan kalimat, bukan perubahan kalimat, maaf. I'rab itu adalah perubahan harokat di akhir kalimat. Itu bisa ada 4. Yang pertama ada fathah, kasroh, doma, sukun, dan itu dalam bahasa nahwu itu disebut rofa, nasab, ofat, jazam. Nah, itu yang utama. Ada juga cabang-cabangnya seperti alif, waw, nun, ya. Ya, seperti itu. Dan untuk contoh di dalam Al-Quran sendiri, untuk masalah i'rab ini, ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 96 yang berbunyi Innallaha ghafurur rahim. Di mana bentuk i'rabnya di situ? Itu ada pada Innallaha. Kalau Allah, di kalimat Allah itu tidak kemasukan inna, maka Allahu, karena dikemasukan huruf inna, dia menjadi i'rabnya menjadi nasab. Walaupun ini lebih masuk ke materi yang nawasih, tapi nggak apa-apa. Kemudian yang kedua itu adalah jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah ini adalah kalimat yang dimulai dengan jumlah isim, yang biasanya syaratnya itu mubtada dan khobar itu. Kalau untuk contohnya di sini terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35 yang berbunyi Allahu nurus samawati wal ardi. Allahu mubtada, nuru khobar. Adapun kalau diterjemahkan dalam bahasa nahwu gitu, Allahu, sesungguhnya Allah itu nuru, ialah cahaya. As-samawati wal ardi itu penjelasnya aja. Kemudian yang ketiga adalah jumlah fi'liyah, yang tadi jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan isim, sedangkan sekarang jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il. Dan untuk strukturnya itu adalah fi'il, fa'il, maf'ul, atau kata kerja, pelaku, objek gitu. Kalau untuk contohnya di sini ada terdapat di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat pertama, yang mana bunyinya adalah khalaqallahu samawati wal ardo. Khalaqa di sini sebagai fiil, Allahu sebagai fa'il, as-samawati wal ardo sebagai maf'ul. Nah, tapi di sini ada pertanyaan, kenapa as-samawati di sini barisnya adalah bawah, yang dimana maf'ul itu biasanya barisnya adalah nasab atau baris atas, as-samawati, karena dia di sini sebagai jamak muannats salim. Oke, kita lanjut ke yang keempat, ya nawasih. Nah, ini tadi yang lebih cocok untuk contoh pertama, yang innallaha, karena nawasih ini adalah kata yang mengubah struktur mubtada dan khobar, yang di awalnya itu ada kana, inna, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, sebagaimana biasanya. Nah, contohnya kurang lebih kayak di contoh pertama tadi, innallaha alimun hakimun. Sesungguhnya Allah itu alim, hakim. Sini Allah menjadi maksud karena kemasukan inna tadi, karena inna adalah ya amil nawasih gitu. Kemudian yang kelima ada tawabi. Tawabi ini adalah kata yang mengikuti kata dalam i'rab. Jadi kayak penyanding, ikut-ikut. Contohnya tuh ada naat, sifat, kemudian atof, kayak wow, wa ini gitu. Maaf, nggak bisa ngasih contoh di atof. Kemudian taukid adalah penguat dan badal adalah pengganti. Contohnya adalah seperti di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat ke-6, siratal mustaqim. Kata al-mustaqim menjadi sifat yang mengikuti sirat, atau ya kalau kita artikan sirat, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim, siratal mustaqimah. Nah, itu kan mengikut untuk masalah baris akhirnya itu. Sirata itu
Nasab dan mustaqimah nasab. Kenapa mustaqimah ngikut ke sirata? Karena dia menjadi sifat dari jalan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ya, yang lurus itu mengikuti, menyipati jalan itu tadi. Oke, kita lanjut ke qiraah. Al-an al-qiraah. Fi hadhil fursah sa'ridu ba'da mulakhasatin nususi. Al-awwal al-ilmu. Al-ilmu dawru muhimun fi hayatil insani li'annahu miftahul jannah fid dunya wal akhirah. Wa ala talibil ilmi ayyakuna mukhlisan wa mujtahidan wa yahtarimal muallima. Wal ilmu yufidul insana wa ghairuhu. Sani taharah. Fil islami tu'tabaru taharatu amran muhimman li'annaha syartul lisihhatil ibadati khassatal sholati wa tashmalu taharatu tatahhura minal hadasi wan najasati bil wudu'i wal ghusli wat tayammumi wa bifahimi dhalika yastati'ul muslimu ayyuwad dia ibadatahu bisyakli sahih. Asadis kanati rahlatu fil bahri hadiatan thumma asbahas asifata syadidah sya'arar rukkabu bil khawfi walakinna taqimis safinati kana musta'idan li'inqadhihim wa hadha yubayyinu ahammiyatal hudu'i wa ta'awuni inda muwajahatil mukhatiri. Rabi fi yaumi minal ayyam tarakal asadu fa'ara yadhabu summa sa'adal fa'arul asada indama waqa'a fi mushkilati wa tu'allimuna hadhil qissatu alla astadghira ahada. Al-khamis nazal al-mataru indama asbahatis sama'u muzlimatan ma'al barqi wa sautir rugbi. Wa amma qissatu ta'labil wal ma'izi fatu'allimuna alla nukhda'a minal akhirin. Lidzalika yajibu alaina an nakuna yaqizina fi af'alina. Afwan hada bayanu qasirun mimma qaddamtu narju an nakuna nafi'an. Syukron lakum. Tadi bahasa Arab, maaf agak ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Oke, kemudian untuk dalam bahasa Indonesianya di kelompok pertama itu adalah membahas tentang menuntut ilmu. Ilmu memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena menjadi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dalam menuntut ilmu, seseorang harus bersikap ikhlas, tekun, dan menghormati guru. Selain itu, ilmu juga memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Itu dari kelompok 1. Dan untuk dari kelompok 2 itu membahas tentang toharo atau bersuci. Dalam Islam, toharo merupakan hal yang penting karena menjadi syarat ibadah, terutama sholat. Toharo mencakup bersuci dari hadas dan najis melalui wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Dengan memahami hal ini, ibadah dapat dilakukan dengan benar dan sempurna. Kemudian untuk kelompok 3 itu ada berjudul badai di laut. Awalnya perjalanan di laut berlangsung dengan tenang, namun kemudian berubah menjadi badai yang sangat kuat. Para penumpang merasa takut, tetapi awak kapal tetap sigap dalam menyelamatkan mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ketenangan dan kerjasama dalam menghadapi mara bahaya. Dan untuk kelompok 4 berjudul singa dan tikus. Suatu hari seekor tikus dilepaskan oleh singa. Kemudian tikus tersebut menolong singa ketika berada dalam kesulitan. Cerita ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh meremehkan siapapun karena kita tidak tahu penolong kita siapa pada saat kita membutuhkan bantuan ya. Dan untuk kelompok 5 ini berjudul hujan dan rubah dan kambing. Hujan turun ketika langit menjadi gelap disertai kilat dan suara guru. Adapun kisah rubah dan kambing memberi pelajaran agar tidak mudah tertipu dari orang lain. Oleh karena itu kita harus selalu waspada dalam bertindak. Dan jangan terlalu mudah mempercayai orang lain. Bukan berarti kita selalu suuzon dengan orang, bukan. Waspada dan suuzon
beda. Baik Mas, mungkin memang hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan untuk segala kekurangan saya mohon maaf. Masih banyak terlalu kata yang salah, pengucapan yang tidak benar, dan masih tahap pembelajaran. Mohon dimaklumi dan dukung terus anak muda dalam melakukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.